Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Sebenarnya kan awalnya cuman bikin konten itu buat bantu orang ya. Gitu. Kamu nggak ada konten joget-joget gitu nggak ada? Gak ada. Gak ada. Kirain. Full di TikTok ya udah buat ngajarin orang aja gitu. Kayak ngajarinnya tips-tips untuk bekerja. Gitu-gitu nggak ada? Nggak ada gitu. Nggak ada goyangnya ya. Selamat datang di Tonight Show Premier. Selamat datang di Tonight Show Premier. Gas. Tapi main musik ada yang beda nih kayaknya nih ya. Mereka sudah menyiapkan jawaban profesi nih masing-masing. Tapi mereka nggak tahu siapa yang ditembak, ya kan? Dika mukanya udah kata paling siap, Kak. Dika nih kelihatan banget rapi banget ya, garis-garis ya. Dika ini dulunya bukan basis, berarti bukan dia dong nih. Bukan dia. Tapi dia mendingan ngaku sendiri dulunya apa sih Dika? Dika ini dulunya apa sih kalau boleh tahu? Nah, coba aja nggak apa-apa coba. Dika dulu apa sih? Dulunya apa sih dulunya? Nggak apa-apa. Dulunya apa sih? Biar kita tahu sebenarnya apa yang pekerjaan unik yang pernah dilakukan Kalau Dika. yang ngomong kan pasti udah nggak mungkin salah. Iya. Cobain aja Dik, coba pede aja Dik. Adil dong Mas, kan gue yang ini. Yaudah coba dulu Selmi apa sih dulu Selmi? Selmi, ini apa? Desainer gantung kunci di Bali. Oh, di sana Gantung kunci ya, bukan Gantungan kunci yang itu yang Jawabannya serius ya? gambar-gambar. Desainer gantung. Profesi yang serius ya? Iya. Kayaknya emang kejadian itu. Desainer gantung kunci, bukan gantungan kunci ya? Iya. Dia desainer gantung kunci. Nah, gitu. Di Bali. Gantung sepatu, Gantung kunci di Bali, ketinggalan lagi ya itu. Udah ke Jakarta baru ingat, aduh, gua gantung kunci di Bali lagi. Tujuannya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Itulah namanya dibantuin sama kita ya, Ya, oke. Tonight Lovers, yang belum tahu sekarang langsung aja download Netverse. Jadi yang pengen nonton Tonight Show dari awal bisa kamu tonton di Netverse. Ya, nggak cuma itu buat yang nggak nonton program-program kece lainnya di net, semua ada di Netverse ya, oke. Karena Netverse, Prime time all the time. Ini tamu kita kali ini nih oke juga nih. Ini Cantik, pintar, energik, Dia sekaligus ini kreator kreator TikTok. yang jadi kayak malaikat gitu ya. Iya. buat job seeker. Iya, jadi kayak apa ya, acuan ya para job seeker. Nah, buat kalian yang lagi nyari kerja, kesusahan untuk nge-apply pekerjaan, pas banget kalian. Mama Vina Panduwinata. Bukan. Hah? Ini dia, Vina Mulyana. Vina Mulyana. Assalamualaikum. Apa kabar Vina? Baik. Tinggi Vina. juga ya? Oh tinggi ya, model jangan-jangan. Vina model ya? Enggak model dulu. Oh. Posturnya model banget soalnya. Cantik, posturnya Oh iya, tinggi. Vina Maulina. Mulyana. Orang Sunda ya? Iya betul. Iya, pengulangan kata. Vina Mauliana. Vina Mulyana. Vina ini masuk dalam list Forbes Indonesia 30 under 30. Udah. Anak muda berusia di bawah 30 tahun yang berhasil membuat sebuah terobosan ya. Oke. Salah satu orang Maksud berpengaruh. daftarnya apa sih? Berpengaruh ya? Apa? Maksudnya kan ada Forbes 30 under 30 di bawah kategori sosial media. Oke, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Emang yang kamu buat ini sebetulnya apa sih? Oke, Vina? jadi dari 2021 sebenarnya udah sering buat konten di TikTok gitu, Oke. video-video pendek, Setahun tips-tips. ini ya? Iya, baru setahun. Setahun lebih bikin tips video pendek soal ngelamar kerja sebenarnya gitu. Jadi awalnya nggak pernah kepikiran jadi konten kreator Kak, tapi memang awalnya itu pas pandemi kan, terus kayak kita cari-cari untuk ya gimana sih ya hiburan-hiburan baru lah gitu. Akhirnya download TikTok gitu. Terus udah download, kayaknya TikTok identifikasi aku sebagai pekerja kantoran gitu kan. Jadi banyak tuh video-video orang kantoran yang muncul di FYP page. Dah. Terus ada juga yang video-video yang orang-orang tuh nangis gitu karena kan pandemi, terus susah dapat kerja kan Iya. gitu. Akhirnya kayak ngerasa kok kasihan banget, apalagi dulu tuh pernah juga ngerasa kayak gitu juga gitu. Sebelumnya kamu kerja apa? Sebelumnya dulu awal banget kerja jadi jurnalis gitu. Sebelum sekarang akhirnya kerja jadi HR di BUMN.
HR senior loh di BUMN. Wow, oke. Terus setelah itu, setelah kamu melihat jadi, kayak iya, gitu, terus ngeliat kan videonya, banyak lah yang mulai mahasiswa-mahasiswa yang pas pandemi dia lulusnya gitu kan, terus kayak pada nangis-nangis tuh ngerasa kasihan banget, kok harus nangis-nangis di sosial media, ya udah mulai bikin video kan, karena memang punya pengalaman ngelamar kerja. Terus ternyata videonya populer gitu. Nggak pernah nyangka 1 minggu tuh udah langsung 100.000 followers. Ya. video apa sih yang kamu buat? Video kayak Pertama tips. kali, mungkin pertama kali video yang kamu Oh, buat tentang apa? pertama kali itu tentang tips kerja di BUMN sih sebenarnya. Jadi memang banyak kan orang yang kayak Kamu waktu itu lagi udah kerja di udah BUMN? kerja di BUMN Oke. gitu. Ini yang viral itu. Iya, yang pertama Kali. Pertama Oke, kali apa viral. tips-tips kerja di BUMN? Tips- Cara masuknya berarti? Iya, cara buat CV, cara Oke. jam wawancara kerja, Iya. terus kayak gimana sih kita tuh bisa presentasi diri yang baik, kayak gitu-gitu sih Apa sebenarnya. boleh kasih sedikit nggak? Apa sih kalau misalnya masuk BUMN mah harus gimana? Iya kan biasanya CV-nya tuh, biasanya nih para pelamar kerja itu kan kayak buat satu CV, terus kan dilempar ke semua perusahaan yang buka lowongan gitu kan. Tapi kalau ke BUMN beda. Nah, sebenarnya lebih baik itu adalah kan sebenarnya kita baca nih lowongan pekerjaan tuh kayak gimana. Terus kita lihat tuh sebenarnya kebutuhannya kayak gimana. Nah, itu baru yang dijawab di CV gitu. Jadi nggak ada one CV fits all tuh sebenarnya kurang pas Iya, gitu. iya, Nah, iya. hal itu tuh kan sebenarnya nggak pernah diajarin pas kuliah kan gitu. Jadi Banyak kan kita gitu kan, seragamin aja udah, yang penting kirim aja kemana-mana, tapi Iya, sama semua iya, gitu. betul. Siapa nih yang lolos, siapa nih yang iya, dapat. betul. Akhirnya kayak ya udah coba buat seperti itu, kayak mungkin mereka ngerasa kayak nggak pernah ada nih yang ngobrol kayak gini gitu, apalagi di TikTok ilmu-ilmu gratis. Ya udah akhirnya dari situ deh. Kayak explore terus ini apa ya buat info-info yang menarik Iya, seputar gitu. kerjaan berarti. Seputar kerjaan, Jadi seputar fokusnya karir. semua seputar karir dan Iya, kerjaan. betul. Oke. Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia 2021. Itu dapat piala kamu ya? Yes. Nah itu kan udah, maksudnya sampai diapresiasi sama aplikasi ini, apakah mungkin kamu akan full time Wow. di TikTok gitu? Enggak sih sebenarnya kayaknya masih sebenarnya kan awalnya cuman bikin konten itu buat bantu orang ya. Gitu. Kamu nggak ada konten joget-joget itu nggak ada? Nggak ada. Kirain. Full di TikTok ya udah buat ngajarin orang aja gitu. Kayak Jadi- ngajarinnya tips-tips untuk bekerja. Gitu-gitu nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada goyangnya ya. Ya ada yang ting 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 ting, tapi ada itunya, ada notes. Tapi coba, ini masing-masing kalau FYP-nya Hesti kebanyakan apa? FYP gue, Joget sama Kak Edo. joget sama Edo. Enggak yang banyak keluar di ini loh lah di Oh di FVP kakak, di Iya. timeline kakak yang di paling timeline banyak lu keluar tuh apa? banyak-banyak keluar apa? Film, potongan. Gila. Kalau Vincent apa? Bulu tangkis. Potongan bulu Kalau tangkis. gue ya, binatang lagi makan binatang, tapi masih hidup. Aneh ya? Ih serem banget. Iya, jadi kayak Gua misalnya nggak pernah komodo muncul nih, kayak komodo gitu. lagi makan rusa. Nah, rusanya masih hidup terus perutnya lagi dimakan gitu. Gue kan kaget, tapi kan gue penasaran. Suka, tapi kenapa itu terus yang keluar sama orang digebukin apa berantem di jalan gitu. Itu karena apa sih? Karena memang Nggak, gua- dia bukan kerja di TikTok, dia bukan orang TikTok. Jangan nanyain dia. Nggak ada urusannya. Itu tanya sama TikTok. biasa kan dia tahu kenapa kok bisa Nggak konten karena ada, mungkin nggak karena ada. sering minatnya interestnya banyak Iya, lu interestnya nonton itu. lama di situ. Kalau Iya, lo iya, tanya iya. soal Jakarta, mungkin dia bisa jawab. Karena Karena dia dia ini dulu none nih. Jakarta 2014. Oh katanya bukan model, ini model loh. Nah, ini kan bukan mode. Iya sih, cuman Tapi kan ada ya Basic bakatnya. Pragawati, si Pragawati jadul banget ya. Sama ini berarti udah terlatih untuk public speakingnya juga Iya, bagus. iya, iya. Iya. Jadi dulu ikut None Jakarta itu ya karena awalnya ya sama mau kerja. Dulu kan background pendidikannya tuh nggak linear sama kerjanya. Waktu itu kan Iya. pengen kerja jadi jurnalis tuh. Kamu dulu apa? Dulu Jurnalis. kuliahnya pertanian. Oh, IPB. Enggak, Unpad. Oh di Unpad. Terus kan pengen jadi jurnalis kayak nggak punya basic public speaking, komunikasi gitu. Akhirnya ikut apa ya gitu ya. Udah None Jakarta sebenarnya biar punya skill untuk kerja jadi jurnalis itu sebenarnya. Sempat ini nggak maju ke final? Sempat. Menang waktu itu jadi None Jakartanya. Jadi dari Jakarta, makanya dia Jakarta. None Gue pikir Jakarta. ikut-ikut. Gelar, udah dapat gelar. Dapat None Jakarta. Salamnya gimana kalau masuk tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau Ya kayak cowok gini? kalau cowok gini. cowok Kalau cowok gini, kalau cewek gini. Cewek gini. Mas cewek begini. Kalau di Sunda mah Mojang Jajaka. Ya. Kalau Jawa Barat. Oh iya? Iya. Kalau di Padang apa? Ya nggak tahu gue taunya itu. Kamu di BUMN-nya mining? Iya, Di di mining. pertambangan. Nah, Itu kan gokil Berat juga juga, ya. gue tahu tuh perusahaan itu tuh yang lumayan, wah gitulah ya. Udah berapa lama? udah di miningnya 3 tahun. Kamu tahun. bertahun-tahun dimainin? Mining. Udah kamu Mining. sebagai HR senior. Senior associate, yes. Berarti kamu ngurusin pegawai-pegawai yang masuk dong? Betul. Jadi sebenarnya kalau di HR itu kan banyak kan Makanya kerjaannya. paham Nggak ya. cuman rekrut
pegawai aja sebenarnya kan kita juga ngurusin benefit gaji pegawai Tapi misalnya. orang taunya H&R itu kan emang udah Iya. human resource kan yang Ya, masuk. yang gitu masuk kan. terus. Nah kalau aku sih sebenarnya lebih ngurusin budaya kerja perusahaan gitulah, bikin orang betah sebenarnya. Ini nggak sih apa termasuk yang ngeliatin CV-CV orang nggak sih? Iya sering juga. Nah, Sering. apa yang bikin Kamu tertarik untuk menerima orang? Kalau di BUMN. situ BUMN. Ya, hal sebenarnya- pertama first impression Ya dari sebenarnya CV. yang pertama kita lihat informasi dia yang ada di CV gitu yang masuk ke kita itu pas nggak sama kriteria profil yang kita cari. Kalau fisik termasuk ini nggak kriteria nggak? Tergantung posisinya. Contoh kalau misalnya carinya frontliner bank yang ketemu sama orang banyak setiap hari. Ya tentu misalnya kan kita lihat gitu kan fisiknya juga harus Rapi, representable. bersih. Kalau misalnya jadi pramugari misalnya di penerbangan, kita juga pasti lihatnya kan ada yang representable, tapi ada beberapa juga yang nggak terlalu. Kalau misalnya memang dia kerjanya di back office, jadi nggak bisa dipukul rata sebenarnya gitu. Masih penting nggak sih CV paper gitu? Sekarang kan digital. Enggak, digital, Digital semua. semua Nah kan makanya ya? itu yang aku banyak bahas di TikTok. Jadi kayak banyak teman-teman tuh yang masih Ngirimin paper ya? Iya, Paper. ngirimin paper yang masih nulis tangan kayak gitu-gitu. Terutama kayak teman-teman yang di daerah kan mereka yang belum masuk tuh informasi-informasi kayak gitu. Sampai nulis emailnya kayak gimana sih sebenarnya itu juga kan kayak Email pun masih beda-beda ya. Masih Iya, beda-beda. email Ada pun yang bahkan masih- nggak ada. Jadi kirim CV subjeknya nggak ada, apanya nggak ada, kita juga nggak Masih tahu. suka nemu yang kayak gitu. Iya. Karena CV tetap digital dia kirim, tapi dia tulis tangan dulu baru dipoto, habis itu dikirim. Enggak, tapi aku penasaran juga, maksudnya ada nggak hal-hal konyol yang pernah kamu temuin pas Gen Z yang Iya. Iya, lama? iya, iya. Kamu kan pasti udah mulai generasi Iya. berubah nih. Karena soalnya pernah ngelihat ada tips juga Nah. buat bikin CV harus semenarik mungkin yang bikin karena tumpukan CV itu banyak Oh, maksudnya oke. orang tuh ngirim banyak banget bikin HR-nya tuh set kok CV-nya begini gitu. Iya. Ada nggak yang begitu? Jadi Eye kalau catching. misalnya dia ngelamar jadi desainer misalnya atau multimedia artis yang memang butuhkan kreativitas tingkat tinggi, bisa tuh CV-CV kayak gitu. Jadi ada yang bentuknya kayak kotak donat gitu, terus ada donat di dalamnya ternyata itu CV-nya seorang desainer gitu ya. Itu misalnya unik kan. Nah, tapi yang paling lucu sebenarnya adalah waktu itu pernah buat konten TikTok juga. Jadi salah seorang pegawainya tuh mungkin dia udah frustasi gitu yang ngelamar di mana-mana nggak diterima. Terus dia tuh kirim CV-nya kayak please terima saya, ngirim emailnya kayak please terima saya udah nggak tahu mau ngelamar di mana lagi kayak gitu. Jatuhnya curhat gitu. Jadi kayak jatuhnya curhat gitu. Terus habis itu yang Tapi dipanggil nggak? Jadinya dibaca. Ya enggak sih, biasanya kita cuma kayak ketawain aja. Ya mau nggak mau ya kan harus dilihat ini dong. Iya, kan harus tetap profesional kan. Terus kayak misalnya dia udah dipanggil wawancara gitu ya, terus kayak kok ini nggak dikasih tahu sih kapan diterimanya gitu. Maksudnya kan kita juga butuh waktu kayak gitu. Tapi cara untuk nanya ke kaminya tuh justru yang kayak kok lama banget sih, kok nggak dikasih tahu. Jadi kayak nggak tahu gimana cara yang baik ya untuk bisa nanya secara profesional Iya, hal iya. tersebut, hal-hal kayak gitu sih. Tapi kan. orang-orang BUMN sendiri support nggak kamu di TikTok ini? Support. Kalau nggak support nggak mungkin ada Apa? di Mungkin sini. ada impact-nya nggak Edukasi juga untuk Ada, BUMN? perusahaan Apa? ada. Jadi untuk perusahaan, memang perusahaanku kemarin tuh baru buka kayak manajemen trainee ya, manajemen trainee program gitu. Jadi untuk kayak fresh graduate, mereka masuk ke perusahaan mining industry Indonesia. Kemudian aku coba amplify gitu ya konten tersebut, lowongan kerja tersebut dari TikTok. Yang daftar waktu itu sampai 60.000 orang. Wow, bagus banget. Berarti kamu nyediain waktu sendiri untuk bikin konten itu di sela-sela kamu bekerja? atau Jadi gimana? setelah kerja sih sebenarnya Kak. Jadi nggak bisa kan kalau misalnya main TikTok pas sambil kerja kan kayak jam 9 sampai jam 6 sore kan full nih gitu kantor. Jadi setelah itu jadi udah Udah nggak banyak punya tuh yang di waktu sela-sela ngedit, lagi ngedit sendiri. lagi gitu. break ya buat banyak yang tiba-tiba joget-joget itu Iya, banyak. iya, ya. di kantor. Lagi jam makan siang. Tapi kalau dia kan kontennya bukan perlu ini, Education. perlu konsentrasi. perlu konsentrasi terus kayak perlu konsep kan, Iya, perlu iya. bikin skrip segala macam. Itu kamu semua yang bikin atau ada tim Iya, sekarang? jadi setahun awal semuanya aku mulai dari script writing, editing, shooting sampai posting semuanya. Tapi sekarang akhirnya udah mulai punya tim. Ada. Di video kamu juga ada suami kamu juga tuh ikutan. Ada. Ini ada ya di sini Ada ikutan ya. Tuh, itu gimana jadi Halo ajak mereka untuk suaminya, barengan halo, gitu. Ada, biasanya kan ada yang suka nanya juga kan Dari teman-teman rumah? online. Nggak usah. Ya kan gue ngobrol. Basa-basi dong Vincent, Rama. Tapi tadi lagi ngobrol. Iya, sorry kan tadi gue lihat gimana tadi? wajahnya. Iya, jadi kan banyak teman-teman online yang nanya, Kak Vina gimana caranya bagi waktu kan susah nih gitu ya. Kalau bisa sambil kerja bikin TikTok juga. Suami belum gimana belum nih? lagi Gitu. kalau ada partnership, endorsement segala macam masuk. Wow. Nah, biasanya pas suami yang handle soal itu. Kalau misalnya bikin konten tentang BUMN, kamu dapat endorsan tentang itu, masalah nggak tuh? Sejauh memang nggak ada conflict of interest sama perusahaannya sih. Jadi memang kami akan selalu bilang ke brand kalau Mbak Vina sekarang tuh masih full time job gitu ya.
terus dia juga masih seperti ini ada beberapa terms of condition yang Mbak Vina gitu, kalau misalnya endorsement gitu mereka mau baru kita terima. Misalnya BUMN memakai ini gitu, itu nggak boleh dong ya, karena pakai nama perusahaan BUMN kamu nggak boleh. Nggak boleh pakai nama perusahaan, jadi memang harus pribadi. Iya. Dari tadi belum ditanyain nih, Vina. Kamu pertanian, Ya. Jurnalis, Ya. Kerjanya sempat, terus ilmu HR-nya dari mana? Jadi jadi setelah jurnalis 3,5 tahun gitu ya, akhirnya waktu itu Kementerian BUMN kayak buka lowongan tenaga kontrak gitu. Oke. Terus habis itu lamar, keterima jadi communication specialistnya Bu Menteri waktu itu, Bu Rini. Oh, oke. Nah setelah sama Bu Rini, habis itu di Kementerian BUMN juga ketemu Pak Budi Gunadi Sadikin yang Oke. sekarang jadi Menteri Kesehatan. Waktu itu dia masih jadi CEO-nya mining industry yang pertambangan sekarang. Nah kemudian saya setelah sama Bu Rini ditarik sama dia jadi asistennya selama kurang lebih 2,5 tahun ya. Nah dari sana tuh akhirnya ngelihat nih perusahaan tuh banyak ternyata ya divisinya ya, bukan cuman yang produksi aja, ada HR, ada segala macam lah pokoknya. Nah di sana sebenarnya ketertarikan di dunia sumber daya manusia tuh muncul di situ. Jadi waktu Pak Budi dipromosikan jadi Menteri Kesehatan, saya kembali balik ke mining industry, ya udah milihnya waktu itu karirnya jadi HR. Gitu. Oh, udah bisa memilih mungkin. Ini udah- Karirnya sudah Enaknya terlihat. kalau ngomong kayak orang pintar tuh kayak jelas gitu. Bukan dia terlalu pintar, kita yang terlalu bodoh. Nggak, tapi kayak berarti kan emang dekat dengan lingkungan menteri-menteri, udah jadi ya kayak udah deket banget sama mereka gitu ya. Yang waktu itu aja sih, karena Ya, dia memang jadi asisten mah udah deket banget lah. ada kesempatannya waktu itu memang cukup dekat ya kerjanya. Tapi kalau sekarang kan ya lebih udah di posisi biasa lagi. Benar, selesai. Jadi waktu itu memang reportnya direct ke Pak Menteri waktu itu. Ibu Menteri. Pak Budi. Pak Budi. Budi Gabang. Siapa Budi Gabang lo? Udah temen kampus gue, Saudara temen lagi kan, kampus gue. Internal lagi dia Budi Kamu Gabang. berarti Mbak Vina apalagi yang mau kamu 95. explore? Masih berhubungan sama HR kah atau konten-konten lain yang nanti bisa Sebenarnya berkembang? pengen juga sih, ya belum kesampaian sebenarnya dari setahun yang lalu tuh collab sama teman-teman TikTok juga gitu kan, karena banyak juga kan di TikTok tuh yang profesinya macam-macam, ada yang Ya. chef, ada yang atlet, ada yang dokter, ada makeup artist gitu. Nah sebenarnya pengen juga untuk melihat gimana sih karir jadi diri mereka tuh seperti apa. Katanya mau gitu. collab sama Salam dari Binjai ya, kamu ya? Belum ketemu sih. Nanya karir soal Tadi pertinjuan kalau nanti gitu dia nanya-nanyakin apa pisang gitu. ya lucu. Sampai binjai. Sama saya aja, saya kan tiktokers juga. Lu kagak ada kontennya di TikTok lu. Nah, follower Tapi gua juga followers dikit. lu banyak. Dikit follower Konten lo 0. Konten lu 0, followers lu banyak. Ini menurut gua adalah apa yang kamu lakukan sangat membantu, apalagi Iya, dengan pandemi banget. seperti ini. Banyak sekali orang yang terbantu, membuka mata orang-orang. Ini dari HR lo yang ngomong gitu, yang di BUMN juga, yang Dikasih biasanya kisi-kisi. ya one CV for all itu Iya. udah nggak ada, there's no such thing kayak gitu lagi lah pokoknya sekarang. Tapi kalau anak-anak sekarang nih, Gen Z ya, habitnya gimana? Apakah mereka jauh lebih, kalau zaman kita kan masih yang pakai map gitu, yang kemana-mana. Iya. Selain digital ya, selain melalui digital. Iya, jadi memang mereka kelebihannya tuh udah lebih digital savvy ya. Iya. Jadi mereka tuh nggak terlalu harus diajarin, oh ini stepnya sini gitu. Lebih ke tata cara sih, karena mereka tuh aku ngerasa hidup dan tumbuh di lingkungan yang serba digital, semuanya itu serba dimudahkan gitu. Somehow ngerasa tata cara bahasa mereka tuh jadi lebih tidak baku ketika ngobrol ya. Lebih luas ya. Iya, soalnya bahasa Indonesia itu kan kalau kita ngobrol sama kita nulis, Iya. itu kan beda banget Iya. ya. Betul. Apalagi nulisnya untuk email profesional Betul. kantor gitu Iya. kan. Nah itu banyak yang kurang mengerti di sana. Gitu. Jadi kayak kelihatannya kayak kurang sopan gitu ya? Iya, padahal sebenarnya mereka tuh nggak tahu cara Iya, nulisnya iya, gimana iya, gitu. Jadi Bro, ada lowongan nggak bro Nggak, tempat jangan lo gitu. bro? Bukan bro kak, woi. Woi, Atau Boy. gini, Boy. ada juga yang kayak P lowongan tanda tanya gitu. Itu apa? Kayak pinknya BlackBerry Ping, kali ping, itu. ping, ping, kan, Pe. Oh sumpah adik aku suka ngomong gitu, ping. Nah, gue mikir mah tadinya lidah melet, gitu. Gue pikir tadi ternyata gue dikasih tahu itu tuh pink kayak BlackBerry dulu. Oh my God, gue baru tahu loh. Karena gue liat di WhatsApp anak gue juga gitu. Iya, Tapi Pe. Vina, ini kalau Iya. ngomongin sekarang anak sekarang kan banyak yang mau nyari kerjaan bingung Iya, ya kadang-kadang. Nggak tahu cara buat CV, nggak tahu kira-kira gue diterimanya harus gimana sih? Menarik perhatian company untuk bisa nerima. Apa tips dari kamu ya? Tadi selain tadi itu ya, nggak usah tadi mencantumkan apa tadi itu? Maksudnya nggak bisa CV, dipukul one for rata. all. Iya. Tapi apa lagi selain itu? Kata-katanya Jadi Yang selain paling memang penting. harus dilihat dulu, jadi prosesnya dibalik. Biasanya itu kan kita buat CV, baru kita ngelamar kerja. Jadi Iya. cari posisinya. Prosesnya dibalik. Lihat dulu lamaran kerjanya atau requirements yang dibutuhkan kayak gimana, baru buat CV-nya.
gitu. Jadi prosesnya dibalik. Nah, yang kedua adalah ya harus punya skill, balik lagi kan. Ya, skillnya Nah, skillnya apa aja nih kemudian yang harus dibutuhkan ya? Sebenarnya ada 4. Yang pertama itu problem solving atau pemecahan masalah sebenarnya. Yang kedua itu adalah self management. Jadi gimana caranya dia itu bisa memimpin bukan hanya orang lain tapi diri mereka sendiri. Ya. Tahu nih tujuannya apa, terus langkah-langkah yang harus dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan itu kayak gimana. Yang ketiga, working with people. Jadi harus bisa bekerja sama-sama Teamwork. semua orang, tapi bukan hanya yang setara sama dia. Jadi harus inklusif, misalnya yang backgroundnya agama, suku, ras, budayanya beda gitu misalnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah technology adaptation, gitu ya. Jadi gimana caranya dia bisa cakap dengan perkembangan teknologi yang ada, gitu. Misalnya. Lo pernah kan? Pernah kan? Wawancara kerja atau nge-apply? Pernah. Lo pernah nggak? Nggak pernah. Enji, nggak pernah. Gue sama Desta pernah. Gue pernah masuk Apply apa? perusahaan. Gue nggak pernah ngirim CV gue. Gue ngirim, tapi Ngirim dipanggil. CV. Habis itu gue datang kan. Perusahaannya bosnya pakai bahasa Inggris. Lah, gue dulu boro-boro bisa bahasa Inggris. Dia ngomong, you guys, gue what? Gue gituin nggak sopan ya. Harusnya kan pardon gitu. Dia setiap ngomong gitu gue, what? Lu nggak diterima gue. Tapi gue pernah deh, dulu kan gue kerja sampingan gitu jadi stand guide itu Oh, iya. bikin CV dan ketemu langsung wawancara. Gak pernah, anak manja lo. Gue bule, bos gue yang di Mampang sini. Pertambangan. How much do you want to pay? Apa dia mau kasih? Salary. As much as you can pay me lah. Sombong lo. Habis itu diterima, gue tengil aja gue kagak ini. Orang dia yang manggil gue ke situ kan, lo berani bayar berapa gue? Harusnya Terima. jawabannya. Tapi habis itu pecat sebulan. Bahkan pas belum gajian. Vina, mau nanya lagi kalau misalnya nih ada orang yang bidangnya berbeda dengan sekolahnya. Yes. Kan ditanyakan Kayak kurik kamu. apa kayak Saya dialami sekolahnya, juga. pendidikannya, misalnya kita Iya, S1 dari penting nggak sih mana. latar Iya, background iya. pendidikannya? Ternyata dia punya kalian di bidang lain, dia melamarnya di Bidang yang beda. Itu gimana? Ya jadi sebenarnya balik lagi gitu ya. Kita itu yang namanya pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan formal. Yang memang kita alami selama kuliah 4 tahun gitu. Ada juga sebenarnya pendidikan, jenis pendidikan overlook namanya pendidikan non formal. Ya. Ya pendidikan yang didapat melalui experience, melalui course, melalui pelatihan. Nah bagi nih sebenarnya teman-teman yang mau berpindah gitu. Atau misalnya jadi mahasiswa murtad ya kalau misalnya aku bilang jadi mahasiswa kuliahnya Seperti apa. Mbak Vina kan? Iya seperti Iya. saya. Sebenarnya lebih ke identifikasi nih sebenarnya pekerjaan yang lo mau tuh skillnya apa aja gitu ya. Nah kemudian ya udah untuk ngejar skill itu bisa pakai pendidikan non formal. Waktu itu aku pakai ikut Abang None Jakarta karena di sana kan ya nggak cuma PR-nya diajarin, dapat ya, iya public nggak dia cuma diajarin speaking-nya. kayak cara berpenampilan tapi juga public speaking, greeting seorang ya memang itu juga dibutuhkan dunia komunikasi. Nah tergantung mau bekerja di bidang apa. Let's say di bidang desain gitu dia nggak punya basic di bidang itu ya bisa juga ambil course gitu atau misalnya ngikut Atau menunjukkan dilampirkan karya-karyanya. lampirkan karya-karyanya, belajar otodidak dari YouTube apapun itu sebenarnya Jadi bisa. sebenarnya job Karena- experience yang panjang penting gak penting lah. Betul. Intinya pengalaman hidup yang lain yang harus bisa Betul, dilampirkan ya di Sama situ apa ya. yang kita passion juga ya. Iya. Masa Nggak anak- gitu, nggak anak-anak- gitu, nggak gitu. Lu nggak pernah ngirim CV sih. Hanya belajar ngelamar kerjaan. Aku kan emang nggak jajal lagi deh, biar bisa terus kepala. Gimana Mbak Eji? Gimana apa? Enggak, anak zaman sekarang tuh kritis banget generasi Z itu. Masa aku ngeliat adik aku, apa dia sukanya apa. Di bonding lah beda. kalau kritis. Greeting. Gitu. Jadi biasanya harus yang dia passion juga gitu nggak sih? Jadi dia mau ngulik Iya, dan mau iya. serius di bidang Iya, itu. betul. Jadi ya balik lagi memang harus banyak explore ya lebih baik gitu. Karena apalagi di awal-awal karir tuh biasanya kan kalau Gen Z ini baru usia 20-an awal sampai usia 27, 28 itu kayak masih udah quarter life crisis. namanya kalau kayak gitu kan. Ya kalau misalnya aku sih sarannya banyak explore aja gitu. Lo mau apa? Ya coba aja ngelakuin itu, Nggak terus cocok, coba assess, lagi gitu ya. coba lagi. Sampai by the end of your 20s nih, let's say 27, 28, biasanya kita udah bisa punya bayangan, oh kayaknya gue memang lebih cocoknya ke arah situ deh. Kalau sampai 45 tahun juga belum nemu kayak saya gini gimana kira-kira? Enggak ya. Tapi ada again dengan pandemi ini juga orang kan pada akhirnya Iya. apa aja gue kerjain. Iya, betul. Apa aja. Kalau attitude termasuk nggak? Misalnya Termasuk. dia jago banget gitu, Iya, skillnya iya. oke, tapi Iya. datang tengil Betul. atau bahasa tadi yang seperti kamu Iya. bilang nggak? Ini Iya, soalnya namanya komunikasi itu kan 80% terjadinya secara nonverbal kan. Jadi bukan dari apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Menyampaikannya. Nah itu biasanya kelihatan dari attitude gitu. tuh buat yang songong-songong tuh ya. Jadi apakah Perbaiki. kemudian dia bisa menyampaikannya dengan baik gitu ya, dari gesture, body language, tinggi rendah suara, cara menyampaikan itu sebenarnya kan kelihatan ya.
kalau misalnya ngomongnya juga enak kan kita juga dengernya juga enak. Ya, Terus sama ada- seperti dunia kita ini kan ya. Misalnya Itu salah satu pelajaran public speaking yang penting ya. Iya, kita harus bisa Baik. ngomong enak. Itu dia acara kita. Bersama Vina Mulyana. Acara Sesuai. ini sebentar lagi akan usai. Nah, gimana adik-adik? Ya, Kamu cara ngomongnya baik tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Hey guys, terima kasih banget ya udah hadir malam hari ini. Bukan berarti yang seperti ini jelek. Ya. Tapi gimana cara kita Cara membawa sesuai, ini? sesuai, sesuai. Sesuai kebutuhan Kondisi. kondisi juga. Mbak Vina, terima kasih banyak. Thank you, Kenzi. Bukan hanya kami yang mengucapkan terima kasih, mungkin banyak orang di luar sana yang juga berterima Terbantu kasih. banget, Selalu terbantu Mbak menginspirasi ya Vina. Mbak Vina dengan konten-kontennya ya. Teruskan. Maju terus BUMN. Oh, Pak Ete, salam Pak Ete. Ya. ET film zaman dulu bro. itu. Oke, terima kasih. My Own Music. Thank you, My Music. Thank you, Tonight Lover. Thank you semua.